Selebgram Medina Zain kembali bikin publik kaget. Medina menyatakan dianiaya oleh suaminya, Lukman Azhari, di salah satu kamar hotel kawasan Braga, Bandung pada Sabtu 23 Maret 2022. Kejadian ini membuat Medina melaporkan Lukman Azhari ke Polrestabes Bandung atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Medina merasa harus melaporkan tindakan kasar suaminya karena sudah kedua kalinya terjadi. Kuasa hukum Rasman Arif mengatakan bahwa Medina dibenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 4 kali. Ia juga sudah menyiapkan hasil visum atas kekerasannya yang dialami. Lebih lanjut, simak video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sebenarnya aku di sini minta tolong sama Bang Rasman ya kemarin karena Bang Rasman yang selalu menolong saya di kondisi apapun gitu ya. Makasih banget. Di sini sebenarnya saya nggak ada niatan untuk mengumbar masalah pribadi di keluarga ya. Sebenarnya emang nggak boleh kan membongkar aib, cuman karena dari awal tidak ada itikat baik dari Lukman, dari mulai kejadian KDRT pertama, kedua sudah dimaafkan dan lain-lain, sudah diberi kesempatan, ternyata masih terulang. Dan tadi singkat cerita, tadi malam saya menginap di salah satu hotel di Bandung. Saya dipukuli sama dia di depan Brimob yang mendampingi saya. Ada saksinya, ada penengah pun tetap dia ngehajar saya di situ malamnya. Terus semua tamu terganggu di situ, sempat security datang menelpon meminta kita untuk keluar dari situ gitu kan, tapi kita enggak kok, udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata pagi-paginya dia mengulangi lagi, ada keributan ya gara-gara wanita ini, membahas lagi wanita ini karena meneror saya. Terus saya dihajar sampai di lorong hotel dan di lobi hotel emang ya. Yeah. Gitu sih. Dan saya sempat dibawa ke klinik 24 jam dikasih oksigen soalnya dia menendang bagian dada saya kemarin gitu. Okay. Jadi bisa satunya fotonya nggak? Foto apa bang? Foto yang kamu kirim tadi malam. Oh, foto yang Tadi malam. Itu Iya. foto. yang mana? Yang lebam-lebam. Oh ya itu fotonya yang dikasih ke polisi itu bang. Berarti kalau Iya. di awalnya dia main kekerasan itu karena menyinggung soal wanita itu gimana? Iya, jadi wanita ini kan tadi malam sempat telepon. Terus pas telepon, ya menurut saya kan kalau misalkan dia mau minta maaf kan baik-baik. Tapi ini kalau meminta maafnya tuh ketus gitu. Jadi kan saya juga emosi kan. Terus saya membangunkan Lukman, ini maksudnya apa gitu. Terus dia pas saya nanya kayak gitu terus menghajar saya, terus ngebenturin saya ke tembok, terus nendang saya, terus nyeret saya kayak gitu. Dari kami sendiri sempat ada perlawanan mungkin? Gak ada sih, Nah, badan aku segede gini nih. bisa ngelawan. Ini fotonya. Ini kan? Nanti layarnya Nih. Iya kan? yang Iya. suasana yang live media. Iya, terus di ini Nih. Nampak semua nih. Iya, Nih. ini. Ya, masih biram. Yang mana dulu? Ini dulu. Ini lebih terang ya. Saya lihat ulangi ya. Nah, ini kemarin. Oke. Nih, mana lebih jelas lagi tadi? Iya, nih. terus ini di bagian kaki parah banget cuman Terus ini di leher. iya. Terus ada retak di bagian leher. Oh, Iya. retak? Iya. Jadi aku nggak bisa nih di nelayan pelipis mata. Pelipis mata. Medina sebenarnya tidak sanggup datang ke sini. Tapi karena nanti wartawan ke sana rame, dia paksakan. Dia sebenarnya nggak kuat. Dia ini harus istirahat 1 minggu. Jadi ini harus proses langsung tahan ini. Nggak bisa nih dibiarkan seperti ini. Saya pun geram juga melihatnya gitu. Jadi saya kira ini sangat tidak elok lah ya. Bukan saya pun keras juga orangnya, tapi faktanya kalian tahu kan, bukan saya yang mencakar, saya malah dicakar. Saya biarinlah perempuan tukang cakar, ya kan. Apain kita kasih perempuan apa kita begitu, ya sudahlah. Jadi saya kira itu aja. Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dibawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Saya kan open banget kalau misalkan sebenarnya perempuan bukan cuma dia doang yang datang ke rumah, kan ramean gitu loh, kayak makan-makan gitu Cuma bang. yang ditaksir mungkin dia gitu. Mungkin tapi sepengetahuan pembantu saya
perempuan itu yang mendekati duluan gitu loh. Jadi minta line apa segala macam, mau ada bisnis apa nggak tahu, aku nggak ngerti ya. Jadi gini loh, jadi si perempuan ini tukeran line, terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur, pembantu semuanya lihat. Ya, aku nggak bisa cerita semua di sini, cuman mereka berdua di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Kamar? Ya saya nggak tahu sih bang. Maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu. Jadi ya udah benar-benar nggak ada kayak itu kan rumah yang saya beli dengan uang sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak pantas banget itu seorang laki-laki, kayak nggak ada harga dirinya banget melakukan seperti itu di rumah yang dibeli oleh uang istri. Lihat, semua pembantu lihat di rumah. Oke, ini agak menarik tadi mengenai 5% Bang ya. ya. Itu kan harta gono gini gitu kan. Bukan, 5% itu saham kosong. Oh, saham kosong dia. Jadi kan kalau di PT itu kan nggak boleh nama sendiri kan. Pasti kan harus ada orang ya bang ya. Ada, walaupun suami istri ada satu lagi orang gitu kan, ada 3 orang minimal. Nah itu saya kasih dia sebagai komisaris karena saham itu nggak bisa milik saya 100%, harus dikasih ke orang minimal 1%, 2% ke orang gitu. Jadi akhirnya saya kasih dia 5% saham kosong, tapi sebenarnya itu sahamnya saya. Oke, berarti dari kamu sendiri ada niatan untuk bercerai nggak sih? Ya saya udah nggak bisa, ketemu aja udah nggak mau. Iya, berarti akan memasukkan gugatan cerai juga. Udah bikin kuasa di lawyer di Bandung kan biar cepet kan abang di Jakarta. Jadi biar prosesnya cepet, jadi aku udah bikin surat kuasa di lawyer di Bandung biar. Tapi belum memasukkan gugatan perceraian. Mau masuk besok hari Senin. Senin masuk ke Iya. PA Bandung. Iya. Tapi untuk saat ini masih tinggal serumah atau gimana? Enggak, saya udah di apartemen. Nah pada saat kejadian kemarin itu kak, pada malam-malam itu akhirnya kamu melarikan diri atau mungkin seperti apa tuh kak? Enggak, saya jadi kan lagi berdua nginep di hotel, terus disiksa, terus baikan kan, maksudnya bukan baikan, dilerai sama Security. Brimob yang di situ sama security. Terus udah kayak gitu, pas pagi-paginya perempuan itu menghubungi neror saya lagi, rame lagi gitu. Jadi kejadiannya di hotel itu, aku nggak pergi kemana-mana. Terus akhirnya saya ngusir dia pulang. Perempuan ini kamu kenal? Kenal. Kan mantan Pengusaha. manajernya tadi. Nggak, mantan manajer atau teman mantan manajer? Kan mantan manajer Medina. Teman mantan manajer Oh, saya. teman mantan manajer. Sepengetahuan saya ya, kan saya tadi ada postingan saya kan datang ke rumahnya. Saya niat datang ke rumahnya baik-baik loh, mau datang ke orang tuanya. Ini saya nggak akan meramaikan ini, nggak akan buat laporan asal ada itikat baik untuk meminta maaf kepada saya, cuman itu aja. Cuman orang tuanya juga responnya kurang baik. Satu, kurang baik, menuduh manajer saya yang sekarang katanya mengadu domba. Katanya foto bukti itu diberikan oleh manajer saya yang sekarang gitu kan, kayak dijebak gitu. Padahal kan mereka udah jelas berdua-duaan di apartemen itu, dan saya udah punya CCTV dari apartemen itu, mereka memang sering ke situ gitu. Udah berapa bulan sih curiga kami ini? Sebenarnya mereka selingkuh udah dari tahun lalu, cuma saya baru tahu awal tahun ini gitu. Tapi kan saya orangnya nggak kepo ya, maksudnya kalau belum ada bukti benar-benar ada saya lihat benar-benar ada foto atau CCTV, saya orangnya nggak langsung gersak-gerusuk gitu. Tapi pas saya udah kumpulin bukti semua, baru saya yakin kalau itu benar. Itu berapa bulan ngumpulin bukti dan curi? 2 bulanan. Makanya akhirnya sampai ngepost di sekarang. Soalnya kan nutupin. Iya, saya kemarin kan sempat ditutupin muka perempuannya karena saya pikir kalau viral, aduh enak banget ya, ntar saya aja bisa membangun nama saya seperti ini 10 tahun, masa sehari dia bisa jadi viral gitu kan. Jadi tapi akhirnya karena dianya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tadi sempat disebut nggak cuma satu, berarti ada beberapa orang lain atau seperti Nggak, apa yang- cuman dia aja. Cuman ini berulang kali. Iya, emang cuman dia aja. Medina ketika membahas permasalahan itu ada lontaran ancaman nggak dari suami sendiri? Dari wanita. Ketika kamu memulai Dari Lukman. pembahasan itu dari Lukman sendiri, ancaman-ancaman Ancaman apa kepada- dari Lukman. kepada kamu ketika kamu mulai membicarakan perempuan itu. Oh, ancaman dari Lukman. Hmm. Oh, lihat aja loh, katanya sekarang kan semua kan udah tahu sekarang saya udah ada 2 tersangka ya Bang Yeah. UIT. Lihat aja lo, gue bakal di pihak mereka dan gue bakal jeblosin lo ke penjara. Kak Bena, mungkin dengan adanya ini kan sebelumnya emang dari kakak sendiri pengen
dengan baik-baik aja. Dan sebelumnya emang ada maksudnya punten sebelum puasa kan belum berhijab, tuh sekarang kembali berhijab kembali. Mungkin dengan ada masalah ini mungkin seperti apa sih Kak bertubi-tubi dengan masalah? Iya, kemarin saya sebelumnya meminta maaf. Kayak saya kemarin pas lepas hijab itu emang bener-bener saya udah stres banget ya, udah dalam tekanan yang bener-bener sebenarnya suami saya tuh pengen apa sih? Saya pengen saya berpenampilan seperti perempuan itu gitu kan, ya kan? Saya buktiin aja, oh oke, gue juga bisa kayak gitu. Tapi pas aku pikir-pikir, ngapain sih kayak sorry ya, nggak level gitu kalau misalkan aku harus mengikuti gayanya dia. Ya udah, akhirnya aku pikir karena aku memang berhijab dari awal, terus tiba-tiba aku buka, aku pikir ini bukan diri aku, jadi ini aku tertekan gara-gara masalah aja gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan berhijab lagi karena menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa menyembuhkan luka dan permasalahan aku gitu dengan membuka hijab itu. Jadi ya mudah-mudahan Allah memaafkan kemarin kehilafan aku gitu. Kak mungkin dengan ada masalah ini kan udah fix tadi bilangnya mau cerai, mungkin di pas lebaran nanti akan rencana untuk bertemu untuk mungkin saling maafkan atau seperti apa? Enggak sih, enggak mau. Berarti sudah menutup pintu damai. Ditegaskan berarti seperti Iya. itu. Mungkin sekalipun mereka untuk datang gitu Kak, dengan yang kemarin si cewek tersebut gitu, maksud saya datang juga mungkin tidak akan membuka pintu damai juga kali ya, Kak. Perempuannya emang nggak mau, malah mengancam-ngancam aku. Tadi pengacaranya juga WhatsApp aku udah ngancam-ngancam aku, udah mau melaporkan aku katanya. Pengacaranya WA kamu? Iya, ada WA-nya Bang. Saya pengacara begitu sih. Kami. Jangan begitu. Ini gimana Pak pengacaranya Pak? Kau ancam saya lah. Kenapa ke klien saya? Nggak boleh kita begitu, benar nggak? Saya minta mediasi tapi katanya dia mau membuat pelaporan buat saya. Ya. Nama lawyernya Tommy ya. Oh iya. Ini. Jadi di sini. Oh, dia mau buat laporan ya? Iya, dia mau buat laporan. Masih sesuai jadwal untuk melakukan pelaporan. Saya kan mintanya mediasi. Nah, jadi begini, lawyer itu idealnya kan begini, idealnya kalau ada komunikasi ya kita carilah jalan damai, kan begitu upaya kita Ya, terakhir. mediasi dulu ya Bang. Nah, harusnya. jadi kalau bisa ada mediasi dulu. Tiba-tiba Ini mau sih buat. kalimat yang saya lihat biasa saja. Hanya saja mungkin Medi merasa tertekan. Nah, maksudnya tertekan itu kalau bisa, kenapa sih nggak mediasi saja? Tapi faktanya beliau mengatakan ini Mau buat untuk klien pelaporan. saya masih sesuai jadwal untuk melakukan pelaporan. Artinya Medi menangkap ini kok tidak malah diupayakan mediasi, tapi malah langsung ke fokus ke melaporkan. pelaporan. Kan saya di sini korban, kok saya yang dilaporkan? Ini yang dia ini kuasa hukum dari si cewek itu. Iya. Siapa Lucu sih ya? inisial cewek itu? Namanya kan udah aku sebut jelas, gak apa-apa Bang disebut. Sebut aja lah. Namanya Kan udah kamu pajang fotonya. kan nama terkenal, nama artisnya itu kan Zania, tapi nama aslinya Yayang gitu. Setahu aku dia katanya bukan mau menghina pendidikan ya, pendidikannya katanya SD katanya gitu kan di profilnya dia. Terus udah kayak gitu dia tiba-tiba pas aku mau datang ke rumahnya, ibunya bilang urusan aja sama lawyernya Yayang katanya gitu. Jadi dia udah nggak mau urusan sama aku gitu. Itu tadi yang di foto tadi di Instagram itu rumah orang tuanya kamu datang. Iya, rumah orang tuanya. Oke, di tanggapan orang tuanya gimana Pak? Mamanya malah ngegas saya, bingung saya juga. Jadi begini, kalau saya tangkap dari pernyataan Medi, segala upaya sudah dilakukan Medi, benar nggak? Untuk mempertahankan rumah tangganya, termasuk mengalah mendatangi orang tua dari si perempuan itu. Ini kan sudah luar biasa, tapi responnya tidak sesuai dengan harapan. Maka memang kalau sudah seperti ini, pilihannya tidak ada lain adalah pisah dengan Lukman. Nah, urusan mereka ada hubungan, nanti kami lihat fakta hukumnya. Kalau memang ada, saya lihat
kuat dugaan ada perselingkuhan yang nyata, ya ada perzinahan, nanti kami lihat unsur-unsurnya. Karena CCTV dari klub kayak gitu kan harus ada pelaporan dulu ya Bang ya, Iya. dikeluarkan gitu, jadi Iya. itu mungkin ya bakal kita Nah, lakukan. terus yang kedua, bahasa Lukman itu misalnya mengatakan, lihat aja lu, nanti saya akan datang ke lawan-lawan, kamu juga bakal jadi tersangka, Iya, bakal di pihak ditahan. Nah, ini kan tidak sehat ya. Begini, kita sebagai laki-laki belajarlah untuk memahami apa yang dirasakan perempuan. Karena perempuan itu adalah pakaian kita. Bagaimana kita memperlakukan perempuan adalah pakaian kita. Nah, karena itu ketika kita tidak sejalan lagi dengan dia, minimal kita sudah sakiti mentalnya, jangan lagi sakiti fisiknya. Itu cara saya ya. Jadi saya kira itu kita tidak bisa lagi perpanjang lebar, ini sudah larut malam. Iya. Kak Medina, Tapi yang pasti bahwa proses hukum ini saya akan kawal sampai tuntas, dan urusan nanti perceraiannya dihandle oleh yang di Bandung. Kami akan kolaboratif, dan kalau dianggap urgent saya akan turun, dan kasus-kasus yang lain, tersangka dan lain-lain, itu pun kita akan lihat, kami akan dalami. Insya Allah Bandung dan Jakarta akan kolaborasi. Saya berdoa Medi kuat, tolong teman-teman media juga doakan Medi kuat, bangkit dan bangkit lagi. Barangkali itu dari saya. Kak Medina, anak-anak gimana dengan adanya masalah ini? Anak-anak. Kalau anak aku sih alhamdulillah kan ada yang jaga. Terus anak yang pertama kan juga ada neneknya yang jagain, jadi aman sih. Ada rencana ikut Kak Medi semua anak? Ya itu pasti. Ya, itu kan nanti dalam gugatan itu pastilah Ya, anak masa- itu jatuhnya ke ibu diharapkan. Apalagi ini bawah umur. Ya, Oke. apalagi Lukman ada dugaan orang pihak ketiga begitu, kan nggak mungkin juga anak diterima kawan itu kan begitu. Iya. Kalau Kayak itu gimana? jadi. Profesi pelapor itu apa? Saya tahu, boleh nggak sih disebut Profesi siapa? Ya, perempuan kalau itu? memang tahu pekerjaan itu sebut aja. Setahu aku sih katanya ya perempuan yang menjual sesuatu lah gitu lah. Ya. Kalau Mungkin kalau menuduh nggak boleh ya, Iya, menjual sesuatu, menjual tafsirkan aja sesuatu. lah. tafsir. Iya, mungkin kalau yang sering buka Twitter ya cek aja di Twitter ya, atau di WeChat. Oh gitu ya. Oke.